Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian, baik kita yang ada di ruangan ini maupun teman-teman yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, senang sekali malam hari ini saya diberi kesempatan ya untuk kembali ada di PDPK di dalam tema pembinaan pada malam ini. Ya, tadi saya melayangkan pandangan, lihat hampir rata-rata yang hadir dan juga mungkin yang di rumah ya, semua sudah alumni dari PLPR ya, hampir rata-rata ya. Iya, jadi puji nama Tuhan. Nah, tentunya tema pembinaan ini menjadi relevan untuk kita pada malam hari ini ya. Baik, judul dari tema pembinaan pada malam hari ini ya, kita ada tema pembinaan Lembaga Profesional Pemuda Indonesia. Dan judul mencari calon murid. Nah, ya ini dia. Mencari calon murid. Nah, saudara sekalian, kalau kita bicara tentang mencari calon murid, tentu di dalam sebuah pencarian ada kriteria-kriteria yang kita tetapkan, ya, ataupun ada prasyarat-prasyarat yang kita buat untuk mencari seorang calon murid. Nah, sebelum nyampe ke calon murid, ya, kita lihat dulu secara dunia sekuler gitu ya. Kalau kita mencari katakanlah kandidat untuk karyawan misalnya ya, tentu beberapa kriteria yang mereka buat adalah seorang yang setia gitu ya, seorang yang cakap, pekerja keras, ya, menyatu dengan cita-cita perusahaan atau organisasi yang akan merekrut dia. Pada umumnya seperti itu, ya. Karena kalau di luar dari itu nanti berarti ini tidak akan menjadi seorang pekerja yang loyal gitu loh, ya. Nah, kalau ada juga misalkan selain mencari katakan calon karyawan ya, ada juga kan untuk mencari calon istri gitu ya, mencari calon suami. Kan ada kriteria biasanya. Apa biasanya? Dibilang bibit, bebet, bobot gitu ya. Nah, artinya apa? Dunia juga menetapkan kriteria-kriteria ataupun prasyarat-prasyarat untuk seseorang itu apakah layak menjadi seorang karyawan atau tadi itu ya misalnya mencari calon gitu, pendamping hidup. Nah, itu secara dunia, secara sekular. Nah, kita juga akan melihat kalau secara kekristenan, secara rohani apa? Nah, mari kita melihat dalam Lukas 9 ayat 23. Ya, Lukas 9 ayat 23. Ini perkataan Tuhan Yesus, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, ternyata kalau untuk menjadi seorang pengikut Kristus, untuk menjadi murid Kristus, syaratnya itu, pertama menyangkal diri, ya, menyangkal diri. Kalau dikatakan menyangkal diri, itu sudah semua hal ya, udah mencakup banyak hal. Hal-hal yang disangkal dari sisi kemanusiaannya, keduniawiannya, gitu ya. Itu syarat pertama. Lalu yang paling juga kadang-kadang orang merasa berat, memikul salibnya setiap hari. Nah, kadang-kadang kan kita berpikir kalau sudah namanya mikul salib, berat ya. Kita kan lihat, wah salib itu kan kayu yang seperti kita lihat Tuhan Yesus waktu pikul, kan sampai terjatuh. Nah, jadi kita pun berpikir akan berat sekali. Nah, jadi memang tapi itulah ternyata kriteria untuk menjadi seorang murid Kristus itu memang nggak gampang-gampang juga gitu loh. Ya, jadi ada pertama tadi harus siap menyangkal diri dan pikul salib setiap hari, lalu mengikut Kristus. Nah, jadi dikatakan hidupnya, waktunya, uangnya itu bisa diatur oleh Kristus ketika dia menjadi seorang murid Kristus. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, lalu apa? Apa yang harus dilaksanakan jika ia ingin melibatkan orang-orang yang bermutu dalam pekerjaan Allah? Ya, jadi kita sekarang konteks kita adalah di dalam hal mencari murid, ya, mencari orang-orang untuk masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kita akan fokus di bagian itu. Ya, nah, teman-teman sekalian, ada 8 poin. Ada 8 poin, ya cukup panjang. Ya, ada 8 poin yang akan kita pelajari malam hari ini.
apa sih yang harus dilaksanakan kalau kita ingin melibatkan orang-orang yang bermutu, berkualitas dalam pekerjaan Allah. Nah, kata bermutu itu perlu kita garis bawahi, ya. Karena kadang-kadang begini, kita berpikir, ya udahlah siapa sajalah gitu ya. Mau kayak apa juga, yang penting bukan begitu juga gitu loh. Kok kenapa kalau untuk urusan duniawi kita cari orang-orang bermutu, orang-orang berkualitas, untuk pekerjaan Tuhan kadang-kadang kita, ya wes lah yang penting mau gitu loh. Enggak gitu juga ya. Harus orang-orang yang berkualitas juga untuk menjadi masuk dalam pekerjaan Allah, menjadi murid-murid Kristus. Ya, menjadi kalau kita nanti calon murid gitu ya, ya harus orang yang berkualitas juga. Nah, yang pertama hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa pencalonan murid ya ditujukan kepada suatu penglihatan, bukan kepada suatu organisasi. Nah, saudara sekalian, di dalam kita mencari calon murid, yang paling tinggi itu adalah penglihatan atau kehendak Allah, bukan organisasi. Nah, biasanya kan kalau kita mencari murid, kan kita di bawah suatu organisasi, ya, sama lah seperti kita. Kita punya organisasi LPPI ya, Lembaga Profesional Pemuda Indonesia. Itu kan organisasi. Tapi ternyata hari ini kita belajar untuk mencari murid itu prioritasnya bukan karena organisasi, tapi karena penglihatan atau kehendak Tuhan. Ya, itu. Nah, jika perlibatan kita dalam melayani kehendak Allah, lalu dibutuhkan suatu organisasi untuk mewadahinya, itu baik, gitu loh. Jadi nggak dibalik-balik. Bukan karena semata-mata untuk supaya organisasi ini besar, gitu loh. Maka kita cari rekrut murid, nggak itu. Tapi kita cari kehendak Tuhan dulu. Ya. Nah, kalau ternyata setelah kita melakukan kehendak Tuhan, banyak sekali yang menjadi pesertanya, banyak muridnya, kita bentuk masuk dalam organisasi, gitu loh. Ya, jadi nggak dibalik ya. Nah, kesetiaan bukan ditujukan untuk keberhasilan organisasi, tapi suatu usaha untuk mendalami firman Tuhan. Nah, saya pikir kalau pengalaman kita ya, yang ada di lingkungan LPPI, yang ada di PDPK juga, saya pikir ini sudah kita lakukan gitu. Tidak ditujukan untuk supaya wah organisasi kita ini menjadi organisasi besar, ya tidak, tapi usaha untuk mendalami firman Tuhan. Maka kadang-kadang kan kita bisa, kalau kita yang udahlah orang-orang lama ini di LPPI, kan kita kadang-kadang berpikir PPI kayaknya nggak banyak-banyak amat gitu loh, iya kan? Kalau kita lihat kadang-kadang organisasi lain itu kan udah bisa ribuan, bisa puluhan ribu gitu loh. Kita tetap mungkin jalurnya ada nambah sih, tapi stuck dalam arti gini loh, orangnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau ditanya tentang kualitas, nah itu mungkin boleh di ini gitu ya, dengan organisasi lain gitu loh, secara kualitas. Nah ya, jadi usaha yang kita lakukan adalah untuk mendalami firman Tuhan, bukan semata-mata untuk supaya ini organisasi tampak besar, enggak seperti ya. Nah, jika kita untuk memenuhi keperluan rohani orang, yaitu meninggikan pribadi Yesus Kristus, maka keanggotaan akan berkembang dengan sendirinya. Nah, jadi kalau prioritas kita adalah untuk meninggikan Yesus, meninggikan Kristus, di dalam kita merekrut murid-murid itu, secara otomatis organisasi akan berkembang juga, gitu loh. Nah, jadi enggak dibalik ya. Bukan organisasinya dulu dibesarin gitu loh, baru nanti cari murid, bukan begitu. Muridnya dulu dikembangkan, ditinggi pribadi Yesus di dalam mencari murid, maka organisasi akan. Ya coba kita lihat di Yohanes 12 ayat 32, mungkin teman-teman ada yang bisa bacakan Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32, silakan yang udah dapat. Ya, silakan. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya itu perkataan Kristus. Ya itu ketika Tuhan Yesus akan disalib ya, orang akan datang. Jadi yang utama di dalam kita nanti mencari calon murid itu adalah untuk meninggikan Kristus. Ya. Bukan semata-mata supaya organisasi kita besar. Calon murid harus bisa membedakan antara kesetiaan pada program-program organisasi dengan kesetiaan pada pribadi Yesus Kristus. Nah, jadi kita harus bisa bedakan, kita ini setia pada organisasi kah atau
kita setia pada Yesus gitu loh. Kalau kita setia pada organisasi, ketika organisasi itu katakanlah kita lihat, wah ini sedikit agak melenceng, kita tinggalin tuh organisasi pasti. Tapi kalau kita setia pada Yesus, kita lihat ada kekurangan di organisasi, kita ikut membangun di organisasi itu. Karena yang kita ikut adalah Yesusnya, pribadi Yesusnya, bukan sekedar organisasi. Ya, jadi itu yang pertama. Pencalonan ditujukan kepada suatu penglihatan, bukan kepada suatu organisasi. Yang kedua, jangan memberi kesan kepada orang bahwa mereka berbuat jasa kepada Anda atau kepada Allah kalau mereka melakukan pekerjaan Kristus dengan setia. Ya, jangan memberikan kesan. Di Yohanes 6 ayat 66 sampai 67 dikatakan begini. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya. Nah, gini, kadang-kadang ada orang begini ya. Ketika dia sudah melakukan banyak hal di dalam, katakanlah dia masuk dalam organisasi, dalam pelayanan, melakukan banyak hal, berkorban banyak hal, maka dia berpikir, saya sangat berjasa untuk pelayanan itu. Pernah nggak? Ada nggak yang pernah berpikir seperti itu? Ketika saya sudah memberikan, katakanlah mungkin secara materi, memberikan, secara tenaga, memberikan, maka kita berpikir jasa saya sangat besar. Apakah di pelayanan itu, ataukah mungkin di gereja itu? Ada nggak kita pernah berpikir seperti itu? Nah, ternyata kalau sampai kita pernah berpikir seperti itu, ternyata itu harus kita koreksi. Ya, nggak ada, artinya gini loh, sebesar apapun yang kita berikan dalam suatu pelayanan, belum ada apa-apanya sebenarnya dengan apa yang sudah Kristus lakukan untuk kita. Ya, jadi jangan merasa oh kita berbuat jasa kalau kita setia, kalau kita misalnya tadi saya bilang banyak menyumbang, banyak memberi. Oh enggak, tidak seperti itu. Ya, hari ini kita belajar, jangan pernah berpikir seperti itu. Ya, karena sekali lagi apa yang Tuhan sudah berikan, yang sudah lakukan kepada murid-muridnya, jauh dari itu. Nyawa loh, ya. Yang Tuhan kasih itu nyawa, darahnya. Apalah arti kalau kita bilang, wah materi saya sudah banyak habis ke sana. Gak ada apa-apanya. Ya saudara ya, menjadi murid ada harga yang harus dibayar. Jika mengabaikan prinsip bayar harga ini, kita akan mencalonkan orang-orang yang tidak setia. Ya, jadi mari kita ketika mencari calon murid, ajarkan ini kepada mereka. Bahwa ketika kamu menjadi murid, memang kamu harus bayar harga. Gitu loh. Harus bayar harga. Dan harga yang kamu bayar itu bukan menjadi jasa bagi kamu. Bukan. Itu memang ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pemberian Tuhan yang sudah sangat luar biasa kepada kita. Ya. Nah, ini harus poin yang kedua ini penting ya. Lalu kita lanjut ya. Poin yang ketiga yang harus kita perhatikan ketika kita mencari calon murid, pusatkan daya dan usaha untuk memantapkan pembinaan calon-calon murid yang sudah ada. Nah, pusatkan daya usaha memantapkan pembinaan calon-calon murid yang sudah ada. Apa ini maksudnya? Nah, dikatakan begini, kita lebih baik mulai dengan sedikit dan tumbuh secara mendalam daripada memusatkan perhatian pada usaha yang menjadi besar untuk menjadi besar sehingga akhirnya menjadi terlalu berat. Jadi begini, ketika kita akan mencari calon-calon murid, jangan katakanlah terobsesi untuk merekrut banyak. Ya. Nggak harus banyak. Sedikit juga, kalaupun kita mendapatkan sedikit calon murid, tetapi ketika kita bina menjadi orang yang berkualitas, itu lebih bagus. Daripada jumlahnya besar, nggak bisa dipimpin, ya, pada cari ininya maunya sendiri, akhirnya menjadi berat, gitu loh. Nah, jadi hari ini kita juga belajar bahwa murid-murid yang sudah ada, dibina. Ya. Ketika kita mendapatkan murid 2-3 orang, kalau misalnya masing-masing kita dapatkan 2-3 orang, udah berapa gitu. Makanya kan kalau di kelas pemuridan, kayaknya yang paling maksimal itu 3 orang ya, Pak Ping ya. Satu pelatih pegang 3 orang. Kalau lebih dari itu memang sudah agak berat gitu loh. Untuk menyamakan waktu saja sudah berat gitu. Ya, baik dari pelatihnya maupun dari keempat muridnya. Nah maksimal 3. Kalau 3 masih oke lah, ya masih ya bisa diatur lah. Nah dan dengan dianya jumlahnya tidak terlalu besar itu akan lebih maksimal untuk pembinaannya. Ya, jadi
Kita jangan terobsesi dengan jumlah yang wah banyak gitu loh. Makanya dengan kita belajar seperti ini, teman-teman, kita nggak terlalu merasa kalau ngelihat misalnya satu ibadah ribuan yang hadir, nggak terlalu harus merasa minder. Kalau misalkan LPPI hadirnya cuma 100 orang, misalnya kita nggak harus minder dengan dibandingkan dengan yang tempat-tempat lain ada ribuan. Sekali lagi bicara tentang kualitas, ya. Nah, Amsal 24 ayat 27 mengatakan, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Artinya apa? Step by step kerjakan. Jangan mau diborong semua, ya. Dengan jumlah yang sedikit, kerjakan dulu dengan yang sedikit. Jangan langsung berpikir, harus banyak nih, biar langsung kelihatan namanya. Enggak seperti itu, ya. Kerjakan sedikit demi sedikit, tapi semuanya harus dilakukan dengan bermutu, ya. Usaha mencalonkan murid hendaknya diikuti oleh usaha untuk mematangkan murid tersebut. Nah, jadi itu tadi. Kalau kita bina terlalu besar jumlahnya, mematangkan mereka itu agak repot sebenarnya. Ya tadi saya bilang, kalau kita pembina, pelatih maksimal 3 lah. Ya. Apalagi kalau kayak kami di PPKO itu masih online, pemuridannya, masih ada yang dari Papua, ada yang dari Ambon. Nah itu kan waktu aja udah susah itu. Karena beda waktu kan? Betul. Jadi saya kebenaran murid saya sekarang itu ada 1 orang Papua, Ambon, sama ada yang Jakarta. Nah, itu kan beda waktu semua itu. Jadi saya pernah bilang, karena kita mau pertemuannya itu malam, saya bilang, saya biasanya jam 7 malam. Dia bilang, Pak, di sini udah jam 9 Pak. Dia coba deh, ya kan? Berat loh. Nah jadi, nggak usah harus berpikir, wah banyak-banyak deh gitu, enggak. 3 orang pun, 2 orang pun, tapi lakukan dengan bermutu. Ya, tujuannya adalah untuk mematangkan murid tersebut. Apa artinya banyak-banyak kalau semuanya nanti setengah matang gitu ya. Nah, jadi jangan fokus pada jumlah calon murid yang banyak, tapi binalah calon-calon murid tersebut. Kualitas lebih penting dari kuantitas. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, sesuaikan pekerjaan kepada orang, bukan menyesuaikan orang kepada pekerjaan. Nah ini kadang-kadang agak rancu ini ya. Sesuaikan pekerjaan kepada orang, bukan orangnya menyesuaikan pekerjaan. Jangan memperalat orang untuk mencapai tujuan kita. Ya, jadi saya pikir sih kalau untuk di pemuridan nggak ada lah istilah memperalat ya. Tentu ketika kita mencari murid, bukan untuk memperalat dia untuk mencapai tujuan. Nah, cuman yang perlu kita jaga, kalau misalkan kita menjadi seorang pelatih atau pembina, kadang-kadang kan ini pelatih kan dibuat target juga nih. Nah, dibuat target, kamu harus selesai BLD ini di bulan sekian, di minggu sekian, misalnya gitu ya. Nah, jangan juga gara-gara untuk mencapai itu, ini si murid itu tadi diperalat dengan kita push dengan waktu yang bagi dia sebenarnya agak sulit gitu loh. Nah itu gak baik juga. Ya, jadi mari kita tetap tujuan kita adalah bagaimana. Nah ini tujuan kita menolong mereka. Jadi bukan berarti dengan memperalat dia supaya targetnya si pelatih tercapai. Enggak itu. Ya, enggak seperti itu. Tapi tujuan kita adalah bagaimana menolong mereka. Tuhan Yesus lebih tertarik akan keadaan seseorang daripada akan apa yang dapat dilakukan oleh orang itu. Nah, Tuhan lebih peduli pada kondisi orangnya, kondisi si murid daripada apa yang bisa dia lakukan. Ya, maka ketika kita mencari calon murid juga, mari kita mencari dengan kriteria seperti ini, gitu loh. Ajarkan dia bahwa kita lebih peduli pada kondisi dia. Nah, makanya kan kita kan sebagai pelatih diajarkan juga. Kalau misalkan karena sesuatu hal, si murid ini katakanlah mempunyai satu kendala untuk pertemuan, kita jangan paksakan harus pertemuan gitu loh. Lihat dulu kondisi dia. Jangan-jangan dia misalnya lagi kena demam berdarah misalnya. Kita harus nggak bisa konsentrasi kalaupun kita ajak untuk pertemuan gitu ya. Dan lain-lain gitu loh. Jadi prioritas kita adalah bagaimana dia bisa kita tolong, ya, dia berkembang untuk mencapai tujuan dari pemuridan itu sendiri, gitu loh. Jadi kita nggak perlu dalam arti jangan seperti strict, pokoknya
jam sekian, hari sekian harus pertemuan dengan pelatih misalnya. Nggak seperti itu juga. Perhatikan kondisi dia. Ya, walaupun kita juga harus mempunyai kepekaan, jangan keadaan itu seolah-olah dibuat alasan gitu ya untuk tidak pertemuan dengan pelatihnya, misalnya seperti itu. Jadi yang paling penting adalah seperti yang Yesus lakukan. Dia lebih tertarik pada keadaan seseorang daripada apa yang dapat dilakukan orang itu. Kita lebih peduli ya pada kondisi murid yang akan kita cari itu, ya. Dan itu yang kita ajarkan kepada calon murid itu. Pedulilah lebih utama kepada orangnya, ya, kepada orangnya daripada apa yang bisa dia lakukan. Ya, itu yang keempat. Menyesuaikan pekerjaan kepada orang, bukan menyesuaikan orang kepada pekerjaan. Lalu yang persyaratan yang kelima, kemuridan harus memperhatikan perkembangan orang secara keseluruhan, ya, memperhatikan perkembangan orang secara keseluruhan. Nah, dikatakan kita mencalonkan orang yang akan menjadi murid Kristus dengan menunjukkan kepadanya bahwa kita sedang berniat menolong dia agar berkembang di setiap bidang kehidupan. Ya, jadi prioritas ataupun fokus kita adalah untuk kita memberitahukan kepada dia bahwa kita mau nolong dia loh, ya, supaya dia bisa berkembang. Nah, makanya teman-teman yang sudah menjadi pelatih tentu sudah paham ataupun sudah familiar dengan istilah ini, berbagi hidup, ya, berbagi hidup dengan murid-murid kita. Memang sayangnya selama kelas online ini nggak bisa kita lakukan berbagi hidup ini, ya. Jadi setelah COVID ini memang ada yang miss, ya, dari, kalau yang saya alami sendiri ada yang miss dari proses pemuridan, yaitu berbagi hidup itu nggak bisa berasa. Karena apa? Kita nggak pernah ketemu dia, gitu loh. Gimana kita mau ketemu dia ada di Papua sana, ada di Ambon, ya kan? Nah, tapi ya itu memang karena situasi, ya. Yang ideal adalah memang kita ketemu, ya, kita ketemu untuk membina dia. Enggak, kita bisa mengatakan kepadanya bahwa memang kita berniat menolong dia dalam banyak hal. Kan dalam pemuridan ini kan kita tidak hanya semata-mata berbicara tentang firman Tuhan. Kan ada banyak hal lain yang kita sampaikan kepada dia. Keterampilan-keterampilan, ya, termasuk juga bagaimana menyikapi kehidupan, itu kan sering sharing, ya. Jadi semata-mata hanya firman Tuhan. Jadi kita menolong dia agar berkembang di setiap bidang kehidupan. Nah, ini yang kita perlu sampaikan, yang perlu kita ajarkan ketika kita nanti mencari calon murid kita. Sampaikan ini kepada mereka, sehingga nanti pun ketika dia mencari seorang murid yang sudah kita muridkan, mencari calon murid lagi melakukan hal ini juga, ya. Lalu yang selanjutnya, perkembangan dikelompokkan dalam 3 bidang pengajaran, yaitu pengetahuan, latihan, keterampilan, dan pembangunan, menanamkan sifat. Ya, jadi kita harus melakukan ini, ya, mengajarkan ini kepada calon-calon murid, ya, ataupun kepada murid-murid kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah misalkan kita melakukan penginjilan bersama-sama dengan murid kita, ya. Jadi kalau kita misalkan ber-PI bersama-sama, kalau dulu kan kita sering, ya, Kak Pingkan, ya, waktu di Senayan gitu, ya. Nah, jadi kita latih dia, ya, latih dia pengetahuan, ya, tentunya apa yang kita sampaikan, apa yang kita dalam pertemuan di kelas, ya, itu sebagai pengajaran untuk pengetahuan. Lalu latihan keterampilan, yaitu tadi misalnya bagaimana caranya untuk memulai komunikasi dengan orang yang akan kita injili. Nah, itu kan dia perlu lihat. Nah, kita sebagai pelatih melakukan itu dilihat oleh murid kita, ya. Nah, lalu dan menanamkan sifat, ya. Kita kan juga di dalam kita memuridkan itu sedikit banyaknya kita membangun karakter-karakter baru dalam murid kita, ya. Kalau tadinya si murid misalnya orangnya masa bodoh, gitu, ya. Itu kan banyak yang terbentuk ketika di dalam proses pertemuan dengan pelatih, itu banyak yang terbentuk loh, sehingga itu bisa berubah, ya. Murid saya ada satu orang HKBP, ya. Nah, HKBP ini kan sebenarnya kan keras-keras ini. Yang orang HKBP tahu, ya. dan dia sintua, gitu loh. Dia sintua itu majelis, ya, penatua lah. Kalau di GKI dia penatua. Nah, ini orangnya keras, gitu loh.
Tapi lambat laun ya, karena saya juga sintua kan, jadi saya bisa imbangi dia dengan cara yang halus gitu ya. Sehingga lambat laun berubah loh. Sifat kerasnya itu berubah. Dan sekarang untuk pertemuan, ketika dia kadang-kadang baru pulang kantor, begitu saya pertemuan tuh saya bikin jam 7 malam. Memang mau nggak mau yang di luar pulau ya korban lah. Tapi saya bilang, Pak kalau jam 5 saya masih kerja, saya bilang. Jadi si bapak yang sintua ini selalu berusaha untuk hadir tepat waktu. Tadinya di awal-awal selalu telat. Pokoknya dia masa bodoh gitu loh. Nah, terlambat. Bahkan pernah nggak masuk, ada alasan yang dia buat. Tapi ternyata itu tadi, ketika kita memberikan perkembangan dalam 3 bidang pengajaran, keterampilan pembangunan, menanamkan sifat karakter itu bisa berubah ternyata. Ya. Nah, jadi hal-hal itu yang harus menjadi bagian yang kita menjadi persyaratan ketika kita mencari calon murid, ya, agar murid kita itu berarti bisa melakukan hal seperti itu, ya. Lalu yang keenam, nah ini syarat yang keenam ketika kita mencari calon murid, harus ada keseimbangan antara kasih dan teguran, ya. Keseimbangan antara kasih dan teguran. Mohon dibacakan Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kalau ada yang dapat boleh dibaca. Yohanes 13 34 35. Saya lagi. Aku memberikan perintah baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, terima kasih. Nah, itu perintah dari Tuhan bahwa kita harus saling mengasihi. Dari terlihat dari kita saling mengasihi, orang tahu, oh ini Kristen nih, ini pengikut Kristus nih, ya kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu, ternyata mengasihi itu bukan berarti kita tidak boleh menegur orang tersebut, ya. Jadi kadang-kadang kan gini, karena kan Tuhan Yesus bilang harus mengasihi gitu ya. Ketika murid kita itu melakukan kesalahan, kita biarin. Gitu. Kan saya harus mengasihi dia walaupun dia bersalah. Ternyata itu salah, ya. Ternyata harus salah. Nah, jadi kasih harus dicampur dengan teguran juga. Jadi kalau misalkan murid itu melakukan hal yang sudah melanggar, ya, melanggar firman Tuhan, melanggar misalnya kepatutan, ya harus ditegur. Teguran itu justru adalah kasih, ya. Kalau kita membiarkan dia, kan dia berarti kan akan tersesat, ya. Nah, jadi campurlah dengan teguran, ya. Jangan seolah-olah karena kita mengasihi dia kita biarkan walaupun dia sudah salah. Nah, itu yang penting juga kita lakukan ketika kita mencari calon murid ataupun ketika kita memuridkan orang lain. Jangan takut untuk menegur, ya. Jangan takut untuk menegur. Tapi sekali lagi, memang teguran itu adalah wujud dari kasih, bukan teguran untuk sifatnya mempermalukan, ya bukan seperti itu juga gitu loh. Bukan teguran yang sifatnya membuat dia jadi down, enggak. Tapi ketika kita menegur dia, kita sampaikan apa yang menjadi kesalahan dia ataupun hal-hal yang tidak benar, sehingga dia bisa naik berkembang lagi. Ya, itu adalah wujud dari kasih. Nah, macam orang yang dipakai Allah ialah orang yang menyambut kasih yang bercampur dengan teguran. Nah, jadi kalau kita mencari calon murid, kita harus melihat juga, ini si calon murid ini orangnya baperan nggak sih gitu ya. Kadang-kadang kan gitu, kalau ditegur dikit ngambek. Nah, ini susah juga kalau kayak gini. Menjadi pemimpin-pemimpin ini susah juga kalau misalkan baru ditegur dikit, udah nggak datang persekutuan misalnya kan. Ada juga kan seperti itu kan dulu-dulu. Dan di tempat lain, kalau sini sih nggak ada. Sini kan orangnya mantap punya kan. Ya, tapi di tempat lain banyak seperti itu. Masih baru dikasih tahu dikit kesalahannya, udah nggak datang lagi persekutuan. Ya, nah hari ini kita diingatkan, ketika kita juga mencari calon murid,
lihat juga yang hal seperti itu. Dan itu yang harus kita rubah dari dia. Ya, orang itu harus juga mau menerima kasih, tapi juga harus mau untuk ditegur. Ya, jangan ditegur dikit langsung ngambek. Nah, Yesus tidak dapat memakai orang yang mengasihani diri sendiri apabila kena tegur. Kan banyak orang kayak gitu ya. Ketika dia ditegur, terus langsung bawa ke dirinya. Ya deh, memang aku begini, segala macam deh dia bilang. Padahal kan teguran itu sebenarnya untuk membangun dia, gitu loh. Tapi ada orang yang baperan gitu. Diteguran dikit, udah langsung nggak tahu deh, hilang dari peredaran. Ya, nah jadi harus ada keseimbangan antara kasih dan teguran, dan itulah hal-hal yang perlu kita menjadi satu garis bawah ketika kita mencari calon murid. Ya, mencari calon murid, memuridkan itu hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, siap dikasihi, tapi siap juga untuk menerima teguran, terutama teguran-teguran yang memang membangun. Ya, lalu yang ketujuh, persyaratan untuk mencari calon murid, calonkan orang menjadi murid dengan jalan menjadi pelayannya. Nah, ini kadang-kadang ada rasa nggak enak nih, wah menjadi pelayan gitu ya. Nah, ciri kepemimpinan ialah pelayanan. Jadi sebetulnya kita di persekutuan doa, di gereja, sebetulnya kalau kita bilang bahwa dia pemimpin, sebetulnya dia pelayan gitu loh. Ya, jadi kita semua yang ada di sini, kita adalah pemimpin-pemimpin, tapi pada saat yang sama kita adalah pelayan-pelayan. Ya, makanya cuma kalau di gereja-gereja suku kadang-kadang susah sih ini. Iya, mereka kalau dia udah jadi ketua majelis saja, kok kayaknya pejabat gitu loh. Sorry ya, karena saya melihat seperti itu. Nah, tapi tidak seperti itu ternyata yang Tuhan inginkan bagi kita. Ya, ketika kita menjadi pemimpin, sebetulnya di situ kita menjadi seorang pelayan. Ya, kalau namanya pelayan kan sebetulnya kan duduknya rendah itu sebenarnya, melakukan pekerjaan. Ya, kalau bos duduknya di depan, nggak mau diganggu, biasanya begitu. Nah, seorang komandan memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya, seorang komandan memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalau kita lihat di militer, ya, dia perintah, yang diperintah harus melakukan. Nah, seorang pemimpin memperlihatkan kepada orang apa yang harus dilakukan dengan contoh pribadi. Itu bedanya. Ya. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita memperlihatkan kepada orang apa yang harus dilakukan dengan melakukan itu. Nah, jadi nggak sekedar juga misalnya ngasih contoh, ini loh caranya untuk ber-PI itu begini, pertama begini. Tapi dia nggak pernah melakukan. Bukan seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi ketika kita dikatakan seorang pemimpin, kita perlihatkan caranya kepada murid itu dengan kita melakukan. Maka tadi yang di awal saya katakan, bawa misalkan dia untuk sama-sama ber-PI. Sehingga dia tahu, oh ternyata cara membuka pembicaraan itu seperti ini. Ya, memulai pembicaraan seperti ini, baru masuk kepada misalnya pembacaan buku 4 hukum rohani. Ya, jadi dilakukan dengan contoh pribadinya, nggak sekedar memberikan tata urutan. Nah, kalau hanya sekedar memberikan tata urutan, itu nanti sama kayak si komandan tadi ya, dia hanya memberitahu yang melakukan orang lain, gitu. Itu nggak benar. Mencalonkan seseorang menjadi murid adalah yang mau menyingsingkan lengan baju dan melayani orang lain. Ya, jadi mencalonkan seorang menjadi murid memang harus kita pilih gitu loh. Orang yang mau menyingsingkan lengan baju, mau berkorban ya, dan mau melayani orang lain. Kalau seorang calon murid saja misalnya sudah alergi untuk dibilang misalnya, yuk kita pelayanan ke sana yuk, atau yuk kita datang ke panti asuhan, udah langsung menolak. Ya memang dia nggak cocok untuk calon murid gitu loh. Ya, kan tadi kan kita bilang ada kriteria juga. Kenapa harus, kalau misalnya udahlah yang penting kamu mau deh, nggak bisa begitu. Memang dia harus benar-benar siap, ya. Jadi yang mau menyingsingkan lengan baju dan mau melayani orang lain. Nah, kita semua ingin disebut pelayan Yesus Kristus, namun kita enggan berlaku sebagai pelayan Yesus Kristus. Banyak orang seperti itu, ya. Kan kita semua kadang-kadang mengaku ya, oh kita pelayan-pelayan Tuhan, kita pelayan-pelayan Kristus, tapi enggan berlaku sebagai pelayan Yesus Kristus. Ya, hanya dalam bentuk pengakuan saja bahwa saya adalah pelayan Tuhan. Dalam kata-kata, saya pelayan Tuhan. Tapi
tapi dalam perbuatan tidak melakukan pelayanan itu, tidak sesungguh hati melayani Tuhan. Nah, ini hal yang tidak boleh ya. Ketika kita mencari calon murid, carilah calon murid yang memang disebut mau sebagai pelayan Yesus Kristus, ya. Tidak hanya sekedar sebutan, tapi memang mau melakukan, ya, mau melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Yang kedelapan, yang terakhir, apa yang menjadi prasyarat kita ketika kita mencari calon murid? Mau tidak mau kita menghasilkan orang-orang yang sama dengan kita. Nah, ini serem-serem pipis ini. Karena apa? Ya, ada istilah like father, like son. Ya, gimana bapaknya, ya anaknya begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, ketika kita memuridkan, ketika kita mencari calon murid, hati-hati loh. Bagaimana kita sebagai seorang pelatih ataupun seorang pembina, itu nanti transfer loh kepada orang yang kita bina. Ya, like father, like son. Ya, mau tidak mau murid akan mengikuti kita. Ya, seorang murid cenderung mengikuti contoh dan kepribadian kita, bukan perkataan kita. Ya, yang dia lihat itu apa yang kita kerjakan. Ya, kan sama ya, anak-anak kan juga begitu di rumah. Yang dilihat itu apa yang dikerjakan bapaknya, bukan sekedar apa yang diomongin bapaknya. Misalnya gini, kamu jangan merokok kepada anaknya, tapi bapaknya di pojok sana ngerokok, kan itu udah nggak bisa gitu loh. Yang anak lihat bapak sana ngerokok, walaupun perintahnya saya nggak boleh merokok. Jadi kira-kira seperti itu. Seorang murid pun cenderung mengikuti contoh itu, ya. Kalau misalnya kamu dalam minggu ini PI-nya harus 5, misalnya gitu kan. Tugas lah ini ceritanya ya, udah masuk di kelas sudah PIP pelajarannya. PI-nya minimal 5. Terus untungnya aja murid nggak bilang, kakak berapa? Bapak berapa ininya PI-nya minggu ini? Kalau dia bilang gitu, nah kita mau ngomong apa? Itu loh. Makanya kalau misalkan kita bilang kamu PI-nya harus 5, kalau dia bilang bapak berapa? Saya 6. Jadi ya udah deh ya saya 5. Gitu ya. Jadi harus kita lakukan. Nah, jika kita berkhotbah mengajak orang atau murid melibatkan diri dalam penginjilan, tetapi Anda sendiri tidak terlibat di dalamnya. Ya, kita mengajak orang untuk melakukan penginjilan dengan semangat supaya melakukan penginjilan. Tapi si yang berkhotbah sendiri tidak melakukannya, ya. Maka kecil kemungkinan orang atau murid Anda akan terlibat dalam penginjilan. Ya, maka jadi gereja-gereja itu, terutama gereja-gereja mainstream lah ya, pendeta itu kan takut khotbah tentang penginjilan. Serius, di gereja saya itu boleh dibilang nggak pernah deh ada khotbah tentang penginjilan. Khotbahnya tema-temanya banyak, setahun banyak, tapi tentang penginjilan enggak. Kenapa? Karena mungkin pendetanya juga enggak penginjilan gitu loh. Pendetanya enggak takut. Ya, karena ini tadi prinsip ini berlaku. Kalau kita ngajak orang untuk melakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukannya, bagaimana orang kita ajak mau melakukan gitu loh. Ya kan seperti itu. Nah, jadi Anda harus sungguh-sungguh menjadi teladan bagi murid Anda. Ya, kita harus menjadi teladan. Ya, bukan sekedar memberi teladan. Beda ya, menjadi teladan adalah kita melakukan apa yang kita katakan. Tapi memberi teladan cuma ngasih schedule aja gitu loh. Jam sekian kita PI-nya di sana gitu ya, tapi dia nggak ikut ke sana. Nah, jadi kita harus menjadi teladan. Kita ada di dalam itu. Ya, kalau dibilang kita PI jam 5 di Taman Mini misalnya, kita udah hadir di sana sebelum jam 5. Kita ikut di sana. Bukan sekedar kita bilang, kamu ke sana ya, kamu ke sana, muridnya. Biasanya nongkrongnya entah di mana gitu loh. Itu nggak benar ya. Nah, jika kita merasa bahwa, nah ini sebagai refleksi buat kita ya. Jadi semua tadi yang saya sampaikan itu ada 8 poin. Itulah yang menjadi katakanlah prasyarat, kriteria untuk bagaimana kita mencari calon murid kita. Mencari orang-orang yang dikatakan tadi kan bermutu, berkualitas. Ya dong, jangan dong seolah-olah kalau untuk Tuhan apa adanya gitu loh. Nah, ini sedikit tentang berkualitas ya. Jadi di kampung saya zaman dulu
Zaman dulu sih, kalau sekarang sih udah mulai enggak. Kalau ada anaknya yang paling bandel, itu disuruh sekolah pendeta. Serius, silakan tanya orang-orang tua, orang-orang Batak. Di mana anaknya yang paling bandel? Udah kau sekolah pendeta saja. Supaya kau berubah. Ternyata nggak berubah kan? Nah, anak-anak yang paling cerdas, jadi insinyur kau ya. Jadi insinyur, dokter. Serius loh, saya nggak bohong ini. Silakan tanya. Bang Repo pasti tahu juga lah orang Batak ya. Itu memang orang-orang tua di sana seperti itu. Pertanyaannya, apakah memang untuk Tuhan orang-orang seperti itu yang mau kita cari? Kan gitu kan? Apakah orang-orang yang udah afkir ya, kalau di produk itu kan afkir itu ya, orang-orang yang paling bandel, yang paling pokoknya yang bergajulan, udah kau sekolah pendeta ya? Itu loh, serius. Nah, apakah yang mau seperti itu yang mau kita kasih untuk Tuhan? Enggak dong. Kalau dunia saja memilih yang terbaik untuk menjadi karyawan, ya untuk murid Tuhan, murid Kristus yang terbaik juga lah, masa enggak ya? Nah, jika kita merasa bahwa sifat-sifat yang penting bagi seorang murid tidak atau belum ada dalam hidup kita, ya sifat-sifat yang tadi memang itu harus ada juga bagi dalam diri kita, baru kita bisa mencari calon murid atau mengembangkan murid ya. Maka kita harus memulai menerapkan sifat-sifat kesucian dalam hidup kita. Ya, kita mulai. Jadi supaya tadi ketika kita mencari calon murid itu tadi, kita sudah ada dulu di dalamnya. Gitu loh. Karena kalau kita hanya sekedar mencari ataupun kita menganjurkan melakukan sesuatu tapi kita tidak ada di dalamnya, itu kayaknya sulit juga gitu loh. Jadi si pembinanya sendiri harus duluan ada di dalam. Sifat-sifat yang Tuhan inginkan itu harus ada dulu dalam diri kita. Baru kita nanti bisa mencari calon-calon murid yang seperti yang Tuhan kehendaki, yang berkualitas. Ya. Nah, ini dia ringkasannya. Selanjutnya yang terakhir, slide terakhir, ya ini dia tadi ya, yang 8 poin tadi. Pencalonan ditujukan kepada suatu penglihatan, bukan kepada suatu organisasi. Jangan memberi kesan kepada orang bahwa mereka berbuat jasa kepada Anda atau kepada Allah kalau mereka melakukan pekerjaan Kristus dengan setia. Pusatkan daya dan usaha untuk memantapkan pembinaan calon-calon murid yang sudah ada. Sesuaikan pekerjaan kepada orang, bukan menyesuaikan orang kepada pekerjaan. Kemuridan harus memperhatikan perkembangan orang secara keseluruhan. Harus ada keseimbangan antara kasih dan teguran. Calonkan orang menjadi murid dengan jalan menjadi pelayannya. Mau tidak mau, kita menghasilkan orang-orang yang sama dengan kita. Jadi, ke-8 persyaratan mencari calon murid ini, yang bermutu ya, yang berkualitas, kiranya boleh menjadi satu pegangan buat kita. Ya, ke depan, besok, lusa ya, kita mencari calon murid kita, maka kalau ini kita bisa lakukan yang 8 poin ini, kualitas dari murid-murid Kristus, ya bolehlah kita bilang terjamin ya. Bukan kayak tadi, kau paling bandel sekolah pendeta, ya. Tidak seperti itu. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah belajar satu tema pembinaan yang sangat penting bagi kami sebagai pelatih-pelatih, sebagai pembina-pembina. Bagaimana kami mencari calon murid untuk kami persembahkan bagi Kristus. Tuhan, melalui beberapa persyaratan ini, kami diajarkan untuk tidak sembarangan memberikan ataupun mempersembahkan murid-murid Kristus. Kalau dunia ini saja memilih yang terbaik untuk menjadi bagian dari perusahaan atau kantor mereka, kenapa kami tidak memberikan yang terbaik, calon-calon murid yang terbaik untuk kami persembahkan bagi Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pelajaran kami pada malam hari ini. Dan ajarkan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di sini, para pelatih, para pembina, yang sudah banyak mendapatkan pengajaran di dalam kelas-kelas pemuridan. Kami terlebih dahulu melakukannya. Sehingga ketika kami mencari calon murid, pelajaran itu ataupun sikap-sikap yang Tuhan kehendaki itu sudah ada dalam diri kami. Dan kami dengan tidak terlalu sulit untuk mendapatkan murid-murid yang bermutu untuk kami berikan, kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh anak-anak Tuhan yang ada di PDPK pada malam hari ini Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini maupun yang tidak bergabung dengan kami pada malam hari ini. Berkati kami semuanya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang boleh sungguh-sungguh menjadi kebanggaan Tuhan, memberikan yang terbaik dalam kami melayani Tuhan, sehingga melalui kami orang bisa sungguh-sungguh melihat, oh itu adalah anak-anak Tuhan, mereka adalah orang Kristen,
orang-orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.